datang di Tutur Channel. Gimana kabarnya semuanya? Ayah gimana kabarnya? Baik. Iya, Tutur Lovers di sana gimana kabarnya? Pasti baik-baik saja ya. Karena ini udah lama banget nih gak ketemu kami berdua di sini. Kira-kira ada apa nih yang baru nih dari penampilan Ayah? Ini Ayah kenapa sih ya pakai belangkon ya? Ya, pakai aja, ini kan salah satu budaya Indonesia. Ya, kebetulan ya ayahnya ini orang Jawa ya pakai belangkon. Oh gitu. Ini belangkon dari mana ya? Dari Jogja. Dari Yogyakarta. Nah, untuk kali ini kita bakal ngebahas apa nih kira-kira yang mungkin tentang dunia hari ini gitu. Yang pastinya itu karena dan itu juga terlahir sebagai orang Jawa juga gitu. Nah, dan itu pernah denger ya, wolak-walik ing jaman gitu. Dan ini kan mungkin milenial yang masa kini gitu ya. Apa sih itu wolak-walik ing jaman itu apa sih ya? Ya, sebagai anak muda itu sangat baik kalau kita mau mengerti atau mau tahu hal-hal yang berkaitan dengan budaya, termasuk di dalam budaya-budaya luhur atau budaya adiluhung yang ada di dalam bumi Indonesia, bumi Nusantara, juga salah satunya adalah di bumi Jawa. Wolak-walik zaman di dalam kasanah budaya spiritualitas manusia Jawa itu sesuatu yang sudah dituliskan, ya, dituliskan bahwa pada suatu saat ya bumi ini atau ya Indonesia lah itu akan menemui apa yang disebut dengan wolak-walik zaman. Jadi wolak-walik zaman itu apa? Itu perubahan tatanan yang mungkin juga untuk gamblangnya ya, untuk menggambarkan secara lebih mudah bahwa wolak-walik zaman itu atau tatanan satu peradaban ya masyarakat lah begitu. Kalau kita lihat negara ya tatanan negara. Nah, kalau kita lihat tanda-tandanya, apakah tanda-tanda ini sudah masuk kepada satu titik apa yang disebut dengan wolak-walik zaman? Nah, contohnya begini, misalnya ada sesuatu yang salah dianggap benar. Sedangkan sesuatu yang benar dianggap salah. Itu namanya wolak-walik. Nah, kalau kita lihat tatanan dunia hari ini, nampaknya memasuki sebuah tatanan wolak-walik zaman, tapi mengarah kepada satu titik yang disebut kebenaran. Nah, itu yang kalau dibaca dari perkembangan itu sudah mengarah kepada perubahan titik awal untuk menjadi benar. Memang kalau kita lihat belum terlalu terasa, tapi selalu sudah berjalan. Ya, contohnya nih, kalau dalam Jongko Joyoboyo ini ya, hanya sedikit ungkapkan tentang Jongko Joyoboyo. Apa yang tertulis di sana? Ada yang tertulis seperti ini, bahwa dalam wolak-walik zaman ini ada yang disebut dengan misalnya agomo akeh sing nantang. Bener nggak kejadian sekarang ini? Agomo akeh sing nantang. Agomo akeh sing nantang itu artinya apa? Banyak yang mempersoalkan. Banyak orang mempersoalkan tentang agama itu, ya toh? Kenapa? Karena katanya nih agama itu membawa ke dalam kehidupan manusia yang baik. Kan itu kan perdamaian, kasih sayang antar sesama manusia, bukan hanya sesama manusia, sesama makhluk hidup. Tapi dalam praktek nyatanya, loh kok ada yang seperti ini? Ada yang mempersoalkan lah. Banyak orang mempersoalkan itu, mempertanyakan. Katanya damai, kok membunuh? Katanya mengasihi, kok seperti ini? Nah, itu artinya apa? Sudah mulai dipertanyakan sesuatu yang sudah mulai dipertanyakan, yang dulu tidak pernah dipertanyakan, sekarang sudah mulai dipertanyakan. Yang dulu dianggap lumrah ya, sekarang dipertanyakan. Misalnya
Contohnya nih ada orang namanya Paul Zhang itu ya, itu mempertanyakan, terlepas kontroversinya, itulah mempertanyakan tentang eksistensi agama. Bagaimana agama ini yang dikatanya itu membawa ke dalam kedamaian, dalam prakteknya kok tidak semua mengarah ke sana. Kok ada persoalan-persoalan yang ada namanya apa? Nah, di Indonesia itu ada namanya apa namanya undang-undang tentang penistaan agama. Nah, hal seperti itu, itulah contoh daripada bola wali zaman. Nah, contoh yang lain, ada juga tertulis begini, misalnya, akeh nom-noman dadi bupati. Nom-noman itu orang muda. Iya. Bupati itu apa? Ya pejabat lah, pejabat setingkat ya bupati, wali kota itu iya. Daerah lah. Daerah gitu kan. Akeh nom-noman dadi bupati. Kalau kita lihat sekarang, banyak orang-orang muda yang umurnya masih 3 bulan sampai 4 bulan itu sudah menjadi bupati, wali bupati. kota. Dan nampak ada satu perbaikan. Ada satu perbaikan. Oh, ini baik. Sudah mengarah kepada, oh yang ini salah, tidak boleh diteruskan. Nah, itu contoh bahwa tatanan kehidupan ini sedikit demi sedikit akan mengarah kepada hal yang benar. Sesuatu yang benar. Iya. Benar itu apa? Benar itu artinya mengarah kepada hal yang menimbulkan kedamaian, ketentraman, kasih sayang. Itulah kebenaran. Iya. Nah, itu apa yang terjadi dalam bola wali zaman. Ya, ada lagi contoh. Nah, tadi kan Ayah tuh menyampaikan tuh ya, sebenarnya itu apa ya, kita sebagai manusia itu dengan adanya wala-wali zaman itu ada tanda-tandanya, itu sebenarnya sudah ada tapi itu tidak disadari. Nah, itu tanda-tanda tadi kan yang Ayah bilang yang mulai dia mempertanyakan yang seperti itu kan. Mungkin ada tanda-tanda lain yang maksudnya sifatnya yang memang secara gamblang nyata dilihat kalau oh sebenarnya tuh yang terjadi sekarang tuh ini toh kayak gitu. Ya, misalnya begini, kita sering menyebut ya dalam kehidupan itu ada kompetisi. Oke. Ya. Kompetisi itu artinya apa? Bersaing. Bersaing. Ya. Tetapi ada satu lagi yang namanya kolaborasi. Kolaborasi artinya apa? Bekerja sama. Iya, bekerja sama. Sekarang pertanyaannya, apakah manusia dilahirkan di bumi ini? Apakah untuk bersaing, mengalahkan, menghilangkan, atau untuk saling bekerja sama? Dilahirkan oleh Tuhan loh nih, yang maha menciptakan kehidupan ini, menciptakan manusia ke bumi ini untuk bersaing, saling mengalahkan, atau menghilangkan, atau untuk saling bekerja sama. Saling bekerja sama. Nah, makanya ada namanya kolaborasi. Oke. Nah, dunia ini kalau dengan persaingan, mana akan lebih damai? Apakah persaingan atau kerjasama? Kerjasama. Kerjasama. Iya. Jadi kalau kita ini dalam kehidupan menonjolkan disebut persaingan, mengalahkan, gitu, kita mengalahkan, menang, gitu. Apa artinya sebuah kemenangan? Tapi kamu melihat sebuah penderitaan. Untuk apa? Kamu makan banyak, tapi ada temanmu, tetanggamu, saudara-saudaramu nggak makan, karena kamu menang. Oke. Untuk apa? Iya. Betul. Jadi persaingan itu dalam satu titik mungkin baik. Misalnya kalau persaingannya main sepak bola ya nggak apa-apa. Iya, kan emang harus main nyari game gitu, kalau anak-anak itu main game gitu kan nggak apa-apa. Itu cuma main gitu. Gitu. Tapi coba bayangkan kalau dalam persaingan kehidupan itu adalah rebutan makanan. Bayangkan. Ini ada satu piring nasi nih misalnya. Gitu. Coba yang menang dapat nasi. Satu piring diambil semua, yang kalah nggak dapat, nggak makan. Kira-kira gimana? Tega kamu kalau seperti itu. Nah, itulah persaingan harusnya bukan untuk itu. Ya, kalau hanya persaingan dalam permainan tidak ada masalah. Tapi kalau persaingan dalam kehidupan itu akan menghancurkan. Yang benar adalah berkolaborasi atau bekerja sama. Maka dunia itu disebut global. Itu kalau kita melihat tandanya. Jadi global itu artinya apa? Bulat. Bulat, ya. Nah, bulat itu artinya kalau dalam bahasa Jawa gembleng. Gembleng itu bulat. Jadi kita punya tekad yang bulat menjadi satu.
maka global. Gitu. Nah, kalau kita global, kita bulat, kita satu, kuat nggak? Kuat. Kuat. Kalau sesama manusia itu saling mengasihi, dunia ini damai nggak? Damai. Pasti damai. Perlu ada nggak perang nggak? Ya nggak perlu untuk apa perang. Iya. Kan gitu. Kalau kita sudah saling manusia itu saling mengasihi, punya rasa cinta. Iya. Rasa cinta yang itu turun dari Tuhan yang Maha Kuasa. Loh, kan begitu tuh. Iya. Katanya Tuhan itu sumber cinta. Nah, kita nih manusia diciptakannya kok berkelahi. Iya, benar. Bener nggak tuh? Enggak. Nggak benar. Berarti kita tidak menjalankan perintah Tuhan. Karena apa? Perintah Tuhan itu apa? Saling mengasihi. Saling berbagi, saling bekerja sama, bukan mengalahkan, bukan bersaing, bukan mematikan, bukan membunuh, bukan perang. Iya. Nah, itu kalau terjadi seperti itu berarti salah memahami apa yang disebut perintah. Gitu. Nah, itu luar biasa kalau kita bisa paham itu tanda-tanda wolak-walik zaman. Terakhir nih, karena kita lagi ngomongin wolak-walik zaman. Kalau misalnya dalam kondisi yang peka, misalnya dengan wolak-walik zaman itu, ya kan, itu pasti dia akan merenungkan segala hal yang terjadi, begitu kan. Tapi kan kebanyakan orang, tidak semua orang itu mengerti akan hal tersebut gitu. Terus misalnya nih, dengan diberikan pandemi ini gitu kan, apalagi yang di suatu negara nih di India yang sampai udah habis kayak gitu tuh. Nah, itu kan mungkin secara fisik ya yang orang-orang bisa itu, tapi kalau untuk secara spiritual begitu, ya kan, dia pasti kan bingung gitu loh ya. Nah, itu terus gimana? Dia tuh harus ngapain gitu? Mungkin Ayah bisa kasih ke Tutur Lovers. Jadi manusia itu sekarang juga diberikan satu, kalau ujian kelihatannya nggak pas ya, di satu keadaan. Ya, kita ini diberi satu keadaan nih, ada pandemi, gitu kan, satu keadaan. Nah, satu keadaan ini, bagaimana setiap orang menyikapinya? Kan begitu. Nah, secara logika, ya, secara pemikiran, ini adalah suatu penyakit, gitu. Yang mana dalam ilmu kedokteran begitu harus ada vaksinnya, kan? Itu secara fisiknya. Tapi secara yang tidak kasat mata, itu apa? Yang nampak seperti ini, yang tidak nampak seperti apa? Makanya ada namanya olah pikir, ada olah rasa. Kalau kita hanya olah pikir saja, ya ketemunya begitu. Kita bisa berbenturan, kita bingung ini dan sebagainya. Tapi kalau kita dengan olah rasa, apa maksud keadaan ini? Yaitu, apa maksudnya? Kenapa ada seperti ini? Kenapa seluruh dunia? Yang terjadi di seluruh dunia. Kan begitu. Nah, dunia ini mau dibawa kemana? Alam ini sedang mengajari manusia untuk apa? Nah, itu masing-masing silahkan berkontemplasi atau berefleksi, ya, kenapa? Nah, tapi untuk setiap pribadi itu kembali lagi kepada pribadinya masing-masing. Ya. Apakah keadaan ini menakutkan atau apapun, itu kembali kepada manusianya itu menyikapinya seperti apa. Kalau manusia itu memang betul-betul memahami apa hakikat ketuhanan, memahami hakikat ketuhanan, keadaan ini, meskipun kita tidak ada manusia yang tidak punya rasa takut, tidak ada manusia yang tidak punya rasa khawatir, tapi ketika kita memahami, maka ketakutan dan kekhawatiran itu akan sangat minimal. Dan ada namanya kepasrahan. Di samping usaha, tapi ada kepasrahan. Apapun yang terjadi, yang penting manusia itu berusaha, tapi ada kepasrahan. Nah, itu yang namanya budaya adiluhur. Waduh. Mungkin sekarang gitu dulu ya. Selanjutnya mungkin bisa kita ketemu di video selanjutnya. Kita nggak tahu kapan. Nantikan di Tutur Channel. Terakhir, tuturin aja.